Baiklah, saya Marcel Fitness akan menjelaskan sedikit penjelasan singkat tentang apa itu psikologi pembelajaran. Nah, psikologi pembelajaran adalah cabang psikologi yang berfokus pada pemahaman perilaku belajar dan mengajar. Nah, ini mencakup studi tentang bagaimana individu mengasimilasi, mengelola, menyimpan, dan mengingat suatu informasi. Psikologi pembelajaran membahas beberapa faktor seperti motivasi, memori, pemecahan masalah, kreativitas, dan yang terakhir yaitu metode pengajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi strategi dan pendekatan yang dapat membantu individu belajar dengan lebih efektif dan efisien. Baiklah, itulah penjelasan secara singkat dari saya tentang apa itu psikologi pembelajaran. Mengapa memahami psikologi penting dalam merancang pembelajaran yang efektif? Yang pertama, yaitu dengan memahami psikologi pembelajaran, pendidik dapat menyesuaikan metode pengajaran mereka sesuai dengan cara otak manusia memproses informasi. Ini memungkinkan mereka untuk membuat pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Yang kedua, yaitu psikologi pembelajaran membantu pendidik memahami faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi siswa. Dengan demikian, mereka dapat merancang insentif dan penghargaan yang sesuai untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, memori dan retensi. Dengan memahami bagaimana memori bekerja, pendidik dapat mengadopsi teknik pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengingat informasi dengan lebih baik. Ini termasuk penggunaan teknik pengingat seperti repetisi, pengasosiasi, dan penggunaan visual. Yang keempat yaitu pengembangan kemampuan berpikir. Psikologi pembelajaran membantu dalam merancang pembelajaran yang mendorong pemecahan masalah, kreativitas, dan pemikiran yang kritis. Ini penting dalam membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir yang berguna dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang kelima, peningkatan efisiensi belajar. Dengan memahami psikologi pembelajaran, pendidik dapat meminimalkan gangguan dan hambatan belajar yang mungkin dialami siswa, sehingga mereka dapat fokus pada pembelajaran dengan lebih baik. Baiklah, saya Monica Angelika Manik. Di sini saya akan membahas mengenai prinsip belajar dan memori, dan juga prinsip motivasi dan penghargaan. Yang pertama yaitu prinsip belajar dan memori. Prinsip belajar mencakup pemahaman tentang cara siswa mengasimilasi dan memahami informasi. Ini mencakup dengan teori pengkondisian, klasik, dan operasi, serta pentingnya merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua yaitu prinsip memori yang menjelaskan bagaimana manusia menyimpan dan mengingat informasi itu. Perbincangan mencakup perbedaan antara memori jangka pendek dan jangka panjang, teknik mengingat, dan pentingnya mengaitkan informasi dengan konsep yang sudah dikenal untuk mengingatkan referensi. Kedua, prinsip motivasi dan penghargaan. Prinsip motivasi itu sendiri membahas tentang faktor yang memotivasi semua siswa untuk belajar, termasuk teori motivasi itu sendiri yang menyorot otonomi, kompetensi, dan hubungan sosial. Yang terakhir yaitu prinsip penghargaan menjelaskan pentingnya memberikan insentif dan penghargaan yang sesuai untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Ujian pengakuan atas prestasi atau penghargaan fisik adalah beberapa cara untuk memotivasi siswa. Baiklah, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Prinsip pemecahan masalah berfokus pada pengembangan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan mengimplementasikan solusi untuk masalah. Ini melibatkan penggunaan metode yang memungkinkan siswa menjadi pemecah masalah yang efektif. Prinsip kreativitas mengacu pada pentingnya merangsang kreatif siswa dalam pembelajaran. Hal ini mencakup memberi siswa ruang untuk berpikir kreatif, mengembangkan ide-ide baru, dan menciptakan solusi yang inovatif.
Penggunaan cerita dan narasi adalah strategi efektif dalam pembelajaran. Psikolog pembelajaran menunjukkan bahwa manusia lebih cenderung mengingat informasi yang disampaikan melalui cerita dibandingkan dengan informasi yang disajikan secara kering. Ini karena cerita menciptakan konteks dan emosi yang membantu informasi melekat dalam memori. Anda dapat memberikan contoh bagaimana cerita digunakan dalam pengajaran, baik melalui cerita-cerita dalam buku pelajaran, menggunakan studi kasus, ataupun simulasi. Penerapan umpan balik yang efektif. Umpan balik yang efektif adalah salah satu kunci dalam membantu siswa memahami dan memperbaiki kinerja mereka. Psikologi pembelajaran menunjukkan bahwa umpan balik harus segera diberikan setelah tindakan atau kinerja, harus spesifik dan harus disampaikan dengan cara yang mendukung dan memotivasi. 2. Jelaskan bagaimana pendidik dapat memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa dan bagaimana umpan balik yang tepat dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi siswa. Selanjutnya, penggunaan kerja kelompok untuk meningkatkan kolaborasi dan pemecahan masalah. Yang pertama, kerja kelompok adalah strategi pembelajaran yang didukung oleh psikologi sosial. Ini memungkinkan siswa untuk belajar dari satu sama lain, berkolaborasi, dan memecahkan masalah bersama. Ini juga meningkatkan keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah. Yang kedua, berikan contoh bagaimana kerja kelompok dapat digunakan dalam berbagai konteks pembelajaran dan bagaimana hal ini meningkatkan pemahaman siswa. Baiklah, saya Nur Fadila. Saya akan menjelaskan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran berbasis psikologi. Yang pertama, teknologi memainkan peran penting dalam pendidikan modern. Psikologi pembelajaran dapat membantu dan merancang pengalaman pembelajaran yang didukung oleh teknologi yang sesuai dengan cara memproses informasi. Yang kedua, teknologi seperti platform pembelajaran online, aplikasi pembelajaran interaktif, atau simulasi dapat meningkatkan pembelajaran siswa, serta contoh konkret tentang bagaimana teknologi dapat digunakan dalam konteks pembelajaran berbasis psikologi. Sekian dari saya, terima kasih.